Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, maaf belum on. Sudah on, Bunda? Di aku belum. Oh ya udah, begitu. yuk. Oke. Udah yuk. Ya. Izin Bu Prof, kita mulai ya. Iya, silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber hebat di malam hari ini, kami sebut nama beliau Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu, sahabat Sadar Igi, sahabat Gosmat yang malam hari ini sudah hadir di room event PSMK. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, marilah Vikon Gosmart edisi 13 pada malam hari ini kita mulai. Ya, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber. Saya akan bacakan sekilas CV beliau. Nama Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Lahir di Gorontalo 23 November 1974, anak ketiga dari 4 bersaudara. Beliau menyelesaikan S1, S2, dan S3-nya dengan beasiswa luar biasa. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 di Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai seorang dosen dan guru besar di UNG, beliau aktif menulis, baik itu menulis buku dan jurnal yang sudah terbit menulis artikel di jurnal-jurnal nasional dan jurnal internasional. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu di malam hari ini karena kita memang sudah terlambat mulai, kami berikan kesempatan kepada Ibu Prof untuk mempresentasikan materi diskusi kita di malam hari ini tentang trik menulis artikel jurnal ilmiah. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Prof. Silakan Ibu Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar pada malam hari ini, saya merasa berbahagia bisa bersama Bapak Ibu pada acara malam ini. Adapun ditugaskan kepada saya dari sahabat Ibu Herlina Ohi, bahwa saya mendapatkan materi tentang trik menulis artikel jurnal ilmiah. Insya Allah ini menjadi berkah dan ladang pahala buat kita. Untuk kedepannya kita lebih baik lagi, bisa berkompetisi, inovatif, dan kreatif. Saya pikir bahwa dalam hal zaman milenial sekarang, bahwa kita dituntut untuk bagaimana lebih inovatif dalam menulis dan berkarya. Apalagi kita sebagai pendidik, pastinya kita selalu ada yang namanya inovasi dalam pembelajaran. Kemudian ada juga beberapa yang perubahan-perubahan dinamika pendidikan yang selalu kita hadapi bersama. Baik, dalam trik menulis artikel jurnal ini, saya sederhana saja mengantarkan ini. Karena kalau kita berpikir menulis itu adalah suatu beban, maka tidak akan selesai. Kita menulisnya dengan enjoy. Kalau saya demikian. Baik, sebagai pengantar pendahuluan, saya tidak menjelaskan, tapi saya akan memberikan beberapa motivasi kepada Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu adalah seorang praktisi yang juga sangat pastinya sudah selalu menulis. Tetapi yang lebih kedepannya adalah kita belum terarah, kita belum terlalu tahu formatnya, kita belum terlalu tahu bagaimana teknik-teknik dalam menulis. Untuk itu ada juga trik-trik bagaimana tulisan kita bisa terima dengan baik. Nah, untuk hal ini, kedepannya dalam penulisan karya ilmiah, kita tahu persis bahwa tulisan kita itu, yang akan kita tulis, artikel itu, adalah melalui syarat-syarat dari penelitian. Mengapa demikian? Karena ini sangat penting untuk keakuratan dan juga sebagai hal yang bisa dipercaya di khalayak. Untuk itu,
prasyaratnya adalah bahwa penelitian ini telah dirancang, dibuat dengan diteliti, kemudian dianalisis, sudah ada tabulasi, dipahami juga, kemudian dikuasai, dan telah melalui suatu kesimpulan yang melalui data-data empirik dan yang telah ditulis secara etis. Kemudian, tidak lupa juga bahwa tulisan ini sudah diediting. Kemudian, dari segi bahasa dan sebagainya itu sudah tertata dengan baik. Nah, kalau untuk jurnal internasional pasti sudah berbahasa Inggris. Kemudian paling penting adalah bahwa kita sudah plagiat tulisan kita ini. Itu yang terpenting karena apa? Itu yang menjadi original dari tulisan kita. Nah, ini dihasilkan ataupun legalasinya lewat apa legalnya? Lewat Turnitin. Turnitin pun kalau kami dosen, itu beberapa yang bisa masuk di dikti itu yang bisa dipakai. Kalau selainnya itu tidak. Nah, kalau mungkin kalau untuk guru-guru itu hanya bisa Turnitin yang untuk bagian lokal bisa. Yang penting kita sudah punya ada yang namanya legalitas. Nah, kita harus juga tahu bahwa standar-standar penulisan artikel. Penulisan artikel itu harus aktual, topiknya, isu-isu aktual, menarik. Kenapa? Karena memang prioritas utamanya adalah bahwa tulisan itu harus bersifat isu-isu aktual dan menarik pembaca. Makin dibaca, makin tertarik. Makin dibaca, makin penasaran. Dan juga ada pasti feedback-nya di dalamnya. Nah, ini dikaitkan dengan apa misalnya? Ada yang tentang sejarah misalnya, ataupun tentang keagamaan misalnya. Lebih dibangun isu-isu kritisnya, bagaimana sumbangsi kita dan sebagainya. Apalagi terkait dengan situasi dan keadaan, misalnya hal-hal yang aktual, seperti sekarang COVID misalnya. Ini perlu dikaji. Nah, kemudian tulisan juga mengandung kebaruan, baik data maupun pandangan kita sebagai penulis. Tentunya ini tidak lepas dari beberapa hal yang harus kita review gitu. Nah, reviewnya seperti apa? Kita harus lihat betul bagaimana dari kumpulan review atau kutipan-kutipan itu kita tahu persis betul dari data-data yang didapatkan. Karena orang-orang ilmiah itu bicaranya dengan data dan fakta, bukan katanya gitu. Nah, untuk hal-hal ini juga diperhatikan adalah bagaimana format-formatnya yang harus sesuai kita ikuti. Karena kalau tidak sesuai format itu biasa hanya dimuat pada artikel-artikel media atau surat kabar. Kalau dia ilmiah yang jurnal, itu pasti punya syarat-syarat tertentu. Gitu. Nah, kemudian sistematika serta tulisannya punya gaya sendiri setiap kalau kita mau jurnalkan misalnya. Nah, ini beberapa hal-hal yang terkait yang harus kita lihat. Nah, kalau misalnya kita ambil tentang dari bidang iptek ya misalnya, itu harus kita lihat bahwa berapa besar dari referensi yang kita dapatkan, berapa persen dari data yang kita ambil. Ini sebenarnya kenapa? Karena ini keakuratan data penting. Yang berikutnya, kalau kita hanya menulis tentang hal-hal ide dan sebagainya, itu saya pikir bukan bagian yang ilmiah, tapi sumbangsi pemikiran. Nah, nanti bagaimana kita bisa menulis dengan yang baik? Ada beberapa tips. Kalau kita mau biasa-biasa dulu, kita harus bisa kembangkan dulu ide kita. Kita kembangkan ide untuk menulis artikel. Kita mulai dengan gagasan-gagasan pikiran kita. Kemudian kita menggali ide kreatif kita. Nah, dengan ini kita harus mulai pemikiran-pemikiran sistematis. Kita mulai kaji. Ini berangkat dengan apa pertama? Saya ingin mengembangkan diri misalnya. Kemudian, apa yang ingin saya sampaikan misalnya? Atau tidak, kita ingin menggugat hasil penelitian orang. Maka kita harus ulang lagi dengan penelitian kita dari sudut pandang yang lain misalnya. Ini untuk menjawab apa? Permasalahan-permasalahan. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada pandangan-pandangan kita. Ini sebenarnya kita bisa hasilkan. Kalau ini berarti kita merujuk pada kualitatif. Kalau kita berdasarkan dengan data-data empirik, kita mulai numerik, itu kuantitatif. Nah, kita mulai dengan kerangka tulisan lagi. Secara sederhana biasanya, kita mulai dengan pendahuluan. Itu dulu kita buat kerangka ini. Kita mulai pendahuluan, pembahasan masalah, solusi-solusi. Kita bikin dulu secara apa yang kita mengerti dulu, gitu. Nah, ini sebenarnya apa? Merangsang pemikiran kita untuk mulai menulis. Biasanya,
semuanya ingin dimasukkan. Pokoknya apa saja dimasukkan. Kita pilih-pilih dulu. Mana yang ide-ide yang penting. Gitu. Kemudian, kita mengumpulkan data, fakta, referensi, dan bahan bacaan. Nah, di sini, data-data ini kita harus akurat. Kenapa? Karena data itu adalah bagian terpenting. Bagian terpenting, bicara ya. Bagian terpenting yang harus kita berikan bahwa ini adalah menjadi tingkat kepercayaan orang. Dengan data ini orang akan percaya, oh ini yang kita hasilkan, gitu. Oh ini yang didapatkan di lapangan. Kalau misalnya begini, kita ingin melihat tentang bagaimana tentang budaya free sex misalnya. Tapi kita harus dukung dulu dengan data-data yang ada, peneliti terutama, atau kajian awal, itu harus ada. Kemudian kita mulai mengkaji, berangkat dari situ kita mulai dapat seberapa persen orang mengatakan ini, berapa persen ini. Kita turun lagi, kita uji di lapangan. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita terbebas dari yang namanya apa istilahnya bahwa kita hanya mengada-ngada. Data-data yang kita ambil hanya punya orang lain. Kita juga punya yang namanya apa? Punya data-data otentik dari kita sebagai peneliti ataupun kita penulis artikel. Nah, ini pentingnya bahwa kita sebagai penulis. Sehingga ada tulisan-tulisan kita yang baik, yang kita bisa ekspresikan dengan bebas, tetapi beretika. Karena kita punya yang namanya ikatan dari kode etik keilmuan. Yang berikutnya, perbedaan antara karya non-ilmiah ataupun semi-ilmiah dan ilmiah, itu bisa kita lihat pada beberapa bagian ini. Di sini kita lihat tentang non-ilmiah. Kalau non-ilmiah itu adalah tulisan yang sangat bebas dan hampir tidak memiliki format baku. Tapi dia bisa terterima oleh khalayak. Jadi seperti misalnya puisi, novel, naskah cerita, cerpen, dan sebagainya. Ini adalah karya non-ilmiah karena bisa dikembangkan melalui pemikiran-pemikiran kita yang kita anggap itu sudah sistematis kita sesuai pendapat kita ataupun kita pernah baca di buku ini kita kembangkan sendiri. Kalau semi ilmiah adalah tulisan ilmiah namun tidak memiliki format yang baku. Jadi dia misalnya seperti artikel-artikel yang diterbitkan di media surat kabar. Yang penting dia tidak melanggar undang-undang IT misalnya. Dia betul-betul fakta gitu. Ini yang tidak tidak membutuhkan format baku. Tapi kalau artikel ilmiah, dia memiliki format yang sangat baku, yang harus diterapkan oleh si penulis itu sendiri. Karena karya ilmiah itu memiliki metode penulisan yang sesuai dengan sudah menjadi bagian dari penulis itu untuk melihat bahwa bagaimana antara UGM misalnya beda data penulisannya dengan universitas lain misalnya. Itu kalau untuk hasil kajian ilmiah, tulisan, disertasi dan sebagainya. Tapi kalau dia untuk tujuan tulisan artikel, setiap dari SJR untuk menampilkan ataupun memuat itu beda-beda dari formatnya. Seperti kami yang saya tergabung di RJI, kami banyak sekali jurnal-jurnal dengan format-formatnya sendiri yang akan diberikan nanti. Misalnya untuk jurnal di Eropa beda formatnya, ini beda gitu. Di apalagi yang pernah saya muat, Turki beda untuk itu. Nah, ini tergantung dengan format. Jadi kita pikir bahwa tulisan kita sudah bagus, tapi menurut mereka ini tidak memiliki standar baku mereka. Nah, yang berikutnya format penulisan artikel ilmiah itu bisa kita lihat pada hal-hal yang sangat penting. Pertama, kita lihat strukturnya. Itu perhatikan baik-baik. Karena di format adalah struktur yang harus kita perhatikan. Atau bisa disebut dengan apa? Sistematika penulisan. Jadi, artikel itu, dia dari situ tentang judul. Pada umumnya judul, baris kepemilikan. Di situ ada nama, kemudian korespondensi, email, alamat-alamat email, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, berikutnya abstrak. Ada kata kunci di bawahnya. Kemudian pendahuluan. Metode juga ada. Tapi kalau untuk yang non-penelitian,
biasanya penelitian itu tidak pakai metode. Dia langsung ke hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan juga ada ucapan terima kasih. Kemudian daftar pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka biasanya kalau di hasil penelitian itu harus ada. Kenapa? Karena ini membedakan penelitian dengan yang lain. Tapi kalau untuk jurnal atau artikel, yang kita akan muat untuk artikel ini ke jurnal internasional dan nasional, biasanya mereka tidak terlalu ada tinjauan pustaka, tidak terlalu diminta tinjauan pustaka, tapi dia harus dimasukkan ke dalam pendahuluan setidaknya ataupun pada pembahasan. Karena pembahasan ini yang nanti lebih banyak kita untuk berelaborasi bahasa kita, hasil penelitian kita, dengan hasil penelitian terdahulu. Di sini kita bisa membandingkan, kita bisa untuk menyamakan, atau kita bisa untuk memberikan keterangan yang lain, yang unik, mengungkap-ungkap yang unik, ataupun yang inovasi-inovasi, itu di pembahasan. Nah, pengutipan pustaka dalam pembahasan, ini sebenarnya harus melalui analisis data. Kenapa? Karena analisis data ini yang penting, yang harus kita terapkan pada penelitian. Kenapa? Artikel memang membutuhkan itu untuk hal-hal berhubungan dengan literatur review. Yang berikutnya adalah syaratnya panjang artikel. Panjang artikel itu lebih kurang 4.000 kata. Tidak bisa lebih. Ataupun kurang apalagi. Karena dia akan melewati. Nah, untuk kata ini bisa dibandingkan dengan lebih kurang 10-12 halaman. Sudah. Nah, termasuk gambar, grafik, atau tabel, jika ada ini harus dimasukkan. Karena kalau data-data kuantitatif itu, untuk jurnal internasional, mereka lebih suka membaca ataupun lebih senang melihat gambar-gambar dan grafik-grafik atau tabel daripada kata-kata seperti di kualitatif. Itu jurnal internasional. Kemudian, spasi, 1,5 spasi dengan font 12, tulisannya Times New Roman, ukuran kertas A4, format 1 kolom, dan margin untuk atas dan bawah sama 2,54, kecuali left bagian kiri dan kanannya 28 dan yang kirinya 2,54. Ini kita lihat apa? Bahwa ini ada sistematika yang harus kita perhatikan. Trik yang paling penting yang harus diketahui adalah begini. Ada beberapa syarat yang harus kita lihat. Syarat pertama adalah kita menulis dengan kemauan dulu. Mau tidak menulis. Kalau kita mau menulis, ataupun kita dikejar dengan beban, misalnya beban BKD, ataupun beban perhitungan pangkat, pasti ada kemauan. Tapi kalau kita menulis hanya keinginan, belum tentu akan jadi. Nah, kenapa saya bilang harus ada kemauan? Nah, kalau ini tidak ada, pasti tidak akan selesai tulisannya. Kenapa? Jadinya tidak ada karya tulis yang kita dapatkan. Maka yang kedua kita harus apa? Motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri sendiri. Kenapa ini penting? Walaupun teman bilang begini, ayo menulis. Tapi kalau diri kita tidak mau menulis, nonsen akan selesai tulisannya. Yang berikutnya adalah kita harus melihat dengan betul dulu lagi. Apakah tulisan kita ini sangat penting? Kalau kita merasa penting, pasti ini termotivasi. Kenapa? Karena misalnya begini, kita dikejar oleh kuliah misalnya. Itu kan punya batas waktu. Kita juga misalnya mau bahwa pendapat kita dikenal orang misalnya, ataupun diketahui orang. Ataupun tulisan kita misalnya, saya mau menangkap tulisan itu karena itu sesuai. Kita tidak bisa membantahnya dengan begitu saja, tapi kita harus membantahnya dengan apa? Penelitian harus dibantah dengan penelitian. Gitu. Yang berikutnya adalah kita harus melihat bahwa sejauh mana pendapat orang itu misalnya kita uji. Betul tidak? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya yang mendorong kita untuk menulis. Jadi, motivasi intrinsik sangat penting daripada motivasi eksternal untuk menulis ini. Yang berikutnya, ketika kita sudah termotivasi. Yang ketiga, kita kembangkan adalah apa? Kognitif kita. Bagaimana kecerdasan intelektual kita bisa berkembang. Makanya pengetahuan penting. Sehingganya,
Kalau kita mau, kita termotivasi, pasti pengetahuan akan jalan. Oh, saya mau membuka ini dulu, lihat ini dan sebagainya. Gitu. Nah, ini apa? Berbanding lurus antara kemampuan dan kemauan. Kemudian berikutnya adalah bahwa bagaimana kita harus melihat atau menguasai bahasa yang baiknya. Aspek bahasa ini penting karena apa? Ketika kita akan menulis, kita akan memadukan ataupun kita akan mensinergikan antara data-data empirik yang kita dapatkan di lapangan dengan etiknya yang tulisan yang harus kita buat. Karena biasanya kita menulis itu, kita menuangkan semua yang hasil penelitian, tapi kita tidak menulisnya secara beretika gitu. Jadi dalam hal rasa bahasa, kemudian kata-kata, lebih diperbaiki dengan etika bahasa yang halus. Yang berikutnya adalah tentang kemampuan kita untuk dapat mengungkapkan hasil penelitian. Terkadang kita dapatkan hasil penelitian, tapi kita ragu, tidak mau tulis, atau tidak, hasilnya kok begini, gitu. Maka kita tambah lagi, gitu. Nah, sebenarnya ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini saling terkait yang harus kita lakukan. Bahasa dan hal-hal terpenting ini, ide-ide, itu kita harus tulis dengan baik. Karena terkadang, ini juga bisa masuk dalam penelitian, dari artikel, saya harus taruh juga ini. Padahal tidak sesuai, gitu. Yang kelima adalah, kita harus tunduk pada template format tulisan. Karena semua suka kasih masuk ataupun tulisan semua, so dipikir semua ini bisa, makanya dimasukkan. Oh, saya masukkan saja ini. Padahal tidak sesuai dengan format penulisan yang sebenarnya. Ada gaya selingkuhnya juga diminta dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam hal ini, kalau kita perhatikan lagi pada yang namanya keinginan ataupun motivasi menulis. Kenapa ini penting misalnya pada para pendidik? Kenapa ini menulis penting? Kenapa kita dikejar untuk artikel ini? Di samping kita untuk mengembangkan potensi diri, sudah pasti kita terkait dengan pengembangan profesi dan peningkatan karir kita. Maka, pendidik, dosen, dan guru juga pasti diburu dengan namanya artikel. Gitu. Makanya, kita perlu untuk yang namanya apa? Karya ilmiah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Nah, untuk itu, kita harus tahu betul di mana kita akan memuat tulisan kita. Di tempat mana kita harus masukkan submit artikel kita. Ini kita harus perhatikan. Karena begini, banyak yang ingin kita kejar, tapi ada juga pekerjaan yang lain yang menghambat kita. Makanya, kita harus tahu betul bagaimana memanage waktu. Kita juga kerja, kita juga banyak tuntutan, tanggung jawab, tapi kita juga harus melihat bahwa ini tujuan kita untuk sebagai guru. Yakni apa? Menulis juga, gitu. Nah, ini adalah sangat penting karena di sini kita dilihat bahwa track record kita seperti apa, gitu. Nah, ketika kita untuk mengejar beban sebagai profesi, tuntutan profesi, kita juga dikejar untuk yang namanya beban karir. Makanya di buku ini, di artikel ini, kita juga bisa membuat buku, kita juga bisa membuat proceeding. Ini artikel-artikel yang bisa diakui. Kita muat juga di koran, pasti ini bisa masuk. Tapi kalau jurnal mungkin dia, kalau guru-guru dia angka kreditnya 2, kalau tidak salah. Nah, untuk guru dalam menaikkan pangkat atau golongan, ini pasti kita harus mengumpulkan poin kredit. Makanya, di samping menulis artikel, juga kembangkan yang lain. Kita bisa juga untuk memuat yang namanya media elektronik dan sebagainya. Kenapa? Karena pengembangan profesi itu bukan hanya pada yang namanya kita hanya mengajar, tapi menulis, berkarya juga itu penting. Karena guru dan dosen juga adalah pendidik yang notabene bahwa segala keilmuan itu pasti ada dinamisasi, perubahan. Untuk itu, kita bisa sebagai penulis, kalau kami itu ada Tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu satu, kami sebagai pengajar. Yang kedua, kami sebagai pengabdi. Mengabdi kami dihitung, dan itu punya angka kredit poin.
Yang ketiga, kami juga sebagai peneliti. Nah, penelitian kami, hasil penelitian dan pengabdian ini bisa dimuat di jurnal. Ada jurnal pengabdian, ada jurnal juga eh, hasil penelitian. Kalau ibu-ibu bagaimana, kalau ibu-ibu yang guru ataupun bapak-bapak yang guru bisa untuk misalnya praktikumnya masuk itu di bagian pengabdian. Kenapa? Karena dia beberapa tahap-tahap dilalui. Sama kami dengan pengabdian, ada beberapa tahap yang kami lakukan seperti itu. Kalau dia punya metodologi, dia juga bisa masuk di jurnal. Nah, sebenarnya kita bisa sharing tentang hal-hal ini, bagaimana menulis, juga mempublish dan sebagainya. Nah, tapi kendalanya memang adalah satu, kemampuan menulis ilmiah itu adalah bahwa tidak, trik-triknya kita belum tahu dengan baik. Nah, bagi yang memiliki profesi sebagai guru, silahkan kita mencoba untuk menulis karya tulis ilmiah kita. Bisa lewat ilmiah populer, itu lewat media, tapi bisa juga yang secara karya ilmiah lewat jurnal, jurnal pun jurnal lokal, nasional, dan internasional. Kemudian juga bisa buku, dan juga bisa lewat HKI, juga bisa. Ini ada 8 langkah cara-caranya bagaimana Bapak Ibu harus menulis. Yang pertama, memilih dulu tema. Tema ini sangat penting karena ini berhubungan dengan lokus atau tempat kita untuk menulis ataupun meneliti. Kemudian menuliskan kerangka. Kerangka ini penting. Yang berikutnya, membuat paragraf pembuka dengan baik. Kenapa? Karena kalau pendahuluan itu akan mulai kita tulis bahwa di situ beberapa dari permasalahan-permasalahan yang harus kita kembangkan, ataupun apa yang menjadi unik di lapangan yang kita lihat, ataupun sesuatu yang menjadi kebaruan, misalnya apa yang akan kita ungkapkan dan sebagainya. Di sini kita tulis di bagian pendahuluan. Sampai dengan kita akan fokuskan di mana kita akan menulis pada rumusan masalahnya. Setelah itu, tujuan ini apa? Setelah tujuan, apa manfaatnya? Gitu. Nah, ini sebenarnya kita harus masukkan semuanya di bagian pendahuluan. Tapi biasanya kalau artikel mereka langsung satu kali klik dalamnya, manfaat tujuan tidak terlihat lagi, tapi bisa tergambar dengan jelas dalamnya. Ini yang membutuhkan kreativitas kita dalam menulis. Yang berikutnya, untuk menuliskan gagasan ide pokok secara jelas, ini penting. Kenapa? Karena di bab 2 ada kajian teori. Di sini, ide-ide kita bisa combine dengan hasil-hasil dari teori ataupun literatur yang kita dapatkan, buku atau jurnal, kemudian proceeding bisa dimasukkan. Karena bab 2 itu kajian dengan hasil-hasil teori yang didapatkan dari para ilmiah yang berpendapat. Yang berikutnya, bisa juga memberikan ilustrasi yang wajar. Ilustrasi yang wajar seperti apa? Ada gambar-gambar, ada juga seperti grafik. Misalnya kalau kependudukan, kalau kita lihat di sana, kita bandingkan dengan ini bisa kita masukkan. Jadi, juga mempelajari cara-cara teknik-teknik gaya-gaya ataupun format dari setiap penulisan yang ada. Karena kalau kita sudah dapat duluan formatnya, sudah gampang kita menulis. Kemudian berikutnya, jangan lupa kita menutup artikel terakhir di pembahasan. Itu ada paragraf yang akurat yang harus kita tulis. Bahwa sebenarnya kita harus untuk melihat bagaimana perbandingan hasil-hasil pembahasan dan sebagainya yang harus kita tuangkan dalam hasil paragraf terakhir. Kenapa? Karena ini kita mensintesa antara penelitian kita dengan penelitian orang lain yang kita berikan pendapat dari kesimpulan yang ada. Juga dikombin dengan hasil penelitian kita. Kedelapan, kita mulai menyunting lagi. Selesai semuanya sampai kesimpulan, kita baca-baca lagi. Cocok tidak antara judul, pendahuluan, kajian, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Itu matching tidak semuanya. Ini harus kita lihat dengan baik. Kenapa? Karena yang mereview dari tulisan kita, mereka pasti tahu betul. Jangan sampai kita salah untuk melihat hasil penelitian orang lain. Makanya review tahu bahwa dia mengambil penelitian orang lain. Yang berikutnya, trik membuat artikel ilmiah, ini bisa dibaca di sini. Bagaimana memilih tema tulisan, kita harus lihat tema tulisan yang baik, pokok pembahasannya, saya sudah jelaskan. Contoh di sini, motivasi belajar siswa. Ini tema-tema. Metode mengajar.
Ini beberapa hal yang biasa kita lihat setiap hari di lapangan. Kemudian menulis dengan kerangka. Kita biasakan mulai dari poin 1, 2, 3. Kita mulai kerangka-kerangka apa yang kita susun dulu. Membuat paragraf, menuliskan gagasan pokok secara jelas, memberikan ilustrasi dengan wajar, dan sebagainya. Sampai dengan terakhir, menyunting artikel. Nah, sekarang ada contoh judul yang kurang menarik. Contoh yang kurang menarik itu begini. Ini saya dapat dari studi orang, saya tidak sebutkan namanya, cuma penelitiannya di Jambi. Saya baca ini, studi perbandingan antara kinerja perusahaan domestik yang baik dan tidak baik dengan perusahaan asing yang baik dan tidak baik dengan menggunakan asing. Ini dia mengungkapkan yang tidak baik semuanya. Ini nanti di hasil penelitian baru bisa dapatkan ini yang begini. Tapi itu pun tidak mengatakan tidak baik, tapi ada efektif, efisien. Kata-katanya lebih berkode etik. Kemudian menyingkap tabir penyimpangan pengelolaan pajak, balik nama. Karena menyikap tabir, maksudnya itu tidak terlalu kata-kata ilmiah. Kemudian itu tidak terukur. Kalau artikel itu dari hasil penelitian yang terukur dan dengan bahasan-bahasan yang akurat. Kemudian auditor internal pada perusahaan asing. Ini beberapa contoh dari penelitian ini. Kalau yang terakhir ini dia hanya mengungkapkan rumusan masalah ini. Ini dijadikan judul. Jadi untuk judul, dia sangat sedikit, tidak banyak. Jumlah kata tidak kurang lebih dari 12 kata. Hindari banyak kata penghubung dan penyebutan objek, tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Kemudian, mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Tidak lagi menggunakan kata-kata analisis, studi, tinjauan. Itu kalau di artikel. Judul jurnal tidak harus sama dengan judul skripsi atau tesis. Jadi kalau di skripsi dengan tesis biasanya begini. Studi analisis ini. Kalau sudah di hasil penelitian tidak begini lagi. Jadi kemudian terakhir hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Misalnya SMA. Harus tulis sekolah menengah atas. Sekolah menengah kejuruan. Itu dihindari untuk judul. Nah, dalam sudah 2 kali tertulis. Tadi lagi saya bilang lihat format gaya selingkung. Apa itu gaya selingkung? Gaya selingkung itu gabungan dari format dan gaya untuk menulis. Gayanya seperti apa? Formatnya seperti apa? Kalau formatnya kita lihat begini. Ada bentuk, ukuran, lebar pinggir, penempatan bagian tercetak, pemilihan tipe dan besaran huruf. Ini masuk dalam format-format nanti yang akan Ibu dapatkan untuk menulis jurnal. Biasanya dikirim. Kami kirim template. Ataupun ini templatenya, biasanya begitu. Ikuti gaya selingkung yang sudah diberikan sesuai format yang ada. Supaya tulisannya akan lebih baik. Karena apa? Artikel itu akan tersusun, tertata semuanya dengan baik secara harmonis, selaras dan berimbang, dan enak dibaca. Ini beberapa contoh dari jurnal saya yang terterima di Eropa. Ini yang strategi. Ini judulnya yang pertama tentang Strategy of Independent Entrepreneurship Management. Jadi judul saya cuma begini, manajemen strategi wirausaha mandiri. Orang-orang Eropa tidak mau banyak cerita dalam jurnal. Mereka melihat dari judul yang simple-simple. Tapi di judul ini semuanya mengisi tentang mengungkap dari judul ini semuanya dalamnya isinya. Ini termuat di Scopus Q2 saya di Jurnal Internasional Eropa. Yang mengantarkan saya guru besar. Ini yang satu lagi Q2 saya, partner dengan teman saya. Artikelnya tentang Mapping of Leadership Species, Protection for the Sustainable Economic Growth of Local Community. Ini berbicara tentang pemetaan kepemimpinan untuk spesies tertentu
peningkatan ekonomi di pesisir. Jadi sebenarnya ini dia hasil penelitian saya yang untuk spesies yang ada di Bone Bolango. Jadi saya mengcombine beberapa keilmuan yang ada di masyarakat. Jadi kalau orang luar negeri itu mereka lebih suka yang namanya kolaboratif keilmuan. Nah, saya manajemen pendidikan, kemudian Prof. Rahmat orang PLS, pendidikan luar sekolah, kami combine hasil penelitian ini. Yang berikutnya ini yang ketiga saya, yang barusan keluar 2019, 11 November. Ini tentang konsep keluarga untuk menciptakan nilai-nilai sosial di masyarakat. Jadi ini manajemen keluarga. Jadi judulnya simpel-simpel, tidak banyak-banyak. Ini contoh karya saya tentang buku, beberapa buku saya. Yang lain saya belum taruh di sini karena terlalu banyak. Buku saya baru sedikit, baru mau 15. Ada yang ke-16 dan ke-17 sementara saya buat. Tentang manajemen desa pesisir, kemudian kepemimpinan dari kepala desa pesisir. Ini tentang wisata desa berbasis manajemen lingkungan. Jadi begini, kalau Bapak Ibu mau mau menulis, usahakan menulis itu berbarengan. Artinya apa? Kita sinergi dengan teman-teman ataupun kita saling kolaboratif. Jadi ini kami penulisnya ada 3, tapi saya lebih banyak terjun dalam meneliti ini. Ini hasil penelitian saya yang desa wisata ini. Ini hasil penelitian saya yang saya jalankan sama-sama dengan pengabdian KKN kebangsaan tahun 2018 kalau tidak salah. Ini di Desa Alo. Maka ini saya buatkan bukunya tentang wisata desa berbasis manajemen lingkungan. Yang sebenarnya ini judulnya adalah manajemen masyarakat Alo melalui melalui partisipatif berbasis manajemen lingkungan. Jadi saya selalu tetap tidak meninggalkan role saya tentang keilmuan saya, manajemen pendidikan. Saya masukkan di sini edukasinya. Jadi saya melihat dari kondisi psikologis masyarakat yang diedukasi. Ini beberapa contoh dari hasil karya saya, salah satunya HKI. HKI saya baru mau ke-8, ke-9 yang sementara dibuat, 10 juga ada. Jadi 2 lagi yang masih mau dibuat. Kenapa saya tidak memasukkan 1 kali 1 bulan? Karena kalau dalam perhitungan angka kredit kami di kampus, itu lebih baik tidak berdekatan waktunya. Tapi karena kalau kejar BKD ini terhitung semuanya, beban kerja dosen. Jadi kalau membuat juga untuk hal-hal berhubungan dengan angka kredit, kita tahu strateginya menilai. Supaya kita tahu bagaimana cara-caranya untuk perhitungan angka kredit. Beberapa kata-kata motivasi yang saya kutip dari beberapa orang. Segera menulis. Tak perlu strategi khusus. Sing penting nulis apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kita ketahui ataupun kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Jika kita mau menulis, maka semua pertanyaan yang timbul dari diri kita akan terjawab dengan sendirinya. Jadi sudahlah, tak perlu jadi seorang penulis, tapi teruslah menulis, karena puncak dari kecerdasan dan pembelajaran adalah menulis. Karena kalau menulis itu biasanya dua ranah berjalan. Kita membaca, kita menganalisis, dan juga tangan kita bergerak. Jadi 3. Ini ada Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka menulislah supaya kita dikenal orang. Baik, terima kasih, arigato. Odu olo, thank you so much. Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop sharing dulu. Bagaimana Bu Herlina, bisa didengar? Saya menjelaskan. Ya, sudah. Alhamdulillah.
kita akan masuk ke tanya jawab. Silakan. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan bertanya langsung kepada narasumber kita. Materi sangat menarik malam ini tentang trik menulis artikel jurnal ilmiah. Dan kebetulan beliau memaparkan secara langsung pengalaman beliau untuk menulis sampai dengan tembus di jurnal internasional. Ya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan dua cara untuk bertanya kepada narasumber, bisa dengan raise hand atau dengan mengirimkan pertanyaan melalui room chat. Ya. Halo Ibu Umi, Bunda. Iya, Bunda Herlina. Iya, Bunda, ini di layar saya masih muncul PPT. Apa di situ kelihatan ya? Nampak tidak? Masih, tapi nggak apa-apa sih. Oh begitu. Maksudnya saya mau close dulu yang ini. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Jadi Oh nggak apa-apa ya? Siap. Iya. Silakan tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu kita di malam hari ini untuk berdiskusi langsung dengan Ibu Prof. Barangkali Bapak Ibu banyak juga yang sudah terbiasa menulis artikel dan ingin menembus ya jurnal internasional. Mari kita saling berbagi dan menanyakan tipsnya ke Ibu Prof. Silakan. Halo, apakah suara saya bisa kedengaran Bapak Ibu? Oh ya, di sini sudah banyak sekali yang raise hand ya, mohon maaf. Saya akan berikan kesempatan kepada yang raise hand pertama. Ya. Ya, sebentar Opa ya, ini agak tertutup ya. Ya, di sini ada Pak Syair. Ya, mohon maaf, ini Bapak atau Ibu Syair. Silakan. Oh, Bapak ya. Bapak. Mana karinnya? Ini yang resmi. Nang mereka. Sudah ini. Halo, Pak. Pak Sair, barangkali HP Bapak mungkin berdekatan dengan laptop, yang keduanya audionya lagi on sehingga ada pantulan suara. Mungkin salah satunya bisa di-off-kan. Ya, saya berikan kesempatan kembali. Silakan Pak Sair. Halo. Ya, silakan Pak. Oh, sementara tidak ada komen. Pak Sair, silakan. Ya. Halo Pak Sair. Iya, Bu. Oke, silakan Halo. Pak. Ya. Untuk sementara belum ada komen ini, Bu. Oh, begitu Pak. Mohon Ya. tangannya diturunkan Pak. Nanti capek. Oh, begitu. Ya, silakan diturunkan tangannya dengan cara klik kembali ikon tangan yang ada di fasilitas Webex dari layar Bapak. Ya. Kesempatan berikut untuk Bapak Jema Baihaki. Silakan. Halo, didengar suara saya? Ada, Pak. Silakan, Bapak. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, terima kasih Prof atas pemaparannya, menarik sekali dan luar biasa. Saya tertarik dengan penulisan contoh buku yang ditampilkan oleh Ibu. Yang saya mau tanyakan Bu, untuk karya tulis berbentuk buku, jika Halo Pak dijadikan Jema, putus-putus Pak. saya putus-putus. Iya. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, sekarang bisa. Oke. Begini ya, saya mau tanyakan tentang penulisan buku, Prof. Iya. Kalau kita memiliki draft buku untuk diterbitkan dengan tujuan untuk pemenuhan angka kredit kenaikan pangkat, apakah draft tersebut sebaiknya diterbitkan sekaligus atau diterbitkan tidak sekaligus, diterbitkan tahun ini atau semester ini, baru draft yang satunya diterbitkan di semester berikutnya atau tahun berikutnya? Mana bagus? Apakah harus diterbitkan atau diterbitkan secara tidak bersamaan? Karena jangan sampai ada perhitungan angka kreditnya yang berbeda jika bersamaan. Saya mau tanyakan Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan Ibu Prof ditanggapi langsung. Baik Pak, saya jawab ya. Jadi Ya. begini, penulisan buku kita lihat dulu Pak. Kalau Bapak bukunya itu dari hasil apa? Apakah hasil penelitian? Bahan ajar, Prof. Bahan ajar. Saya seorang guru dan membuat buku bahan ajar. Baik, bahan ajar. Kalau bahan ajar Pak, dia biar biar 6 bulan, biar 6 bulan dia itu terbit dalam beberapa buku, dia harus ada setiap 6 bulan karena ini bahan ajar ya Pak. Kecuali bahan ajar. Penelitian bisa. Penelitian itu misalnya hasil penelitian Bapak tahun lalu tidak sempat dimuat, tapi tahun ini Bapak mau muat. Itu bisa dibuat, bisa dicetak langsung. Karena tahun lalu Bapak tidak tercetak kan? Tidak tercetak tahun lalu. Cuma di dalam situ ditulis bahwa ini hasil penelitian dari tahun begini sampai tahun begini. Oh, ya disebutkan ya. Disebutkan di latar belakang, pendahuluan, biasanya pendahuluan. Kalau sudah di buku di pendahuluan ya. Jadi buku ini ditulis, buku ini adalah hasil penelitian dari ini. Itu yang dimaksudkan. Nah, setelah itu misalnya ada tahun juga di atasnya Bapak belum bukukan atau belum cetak lagi, Bapak belum cetak itu bukunya, maka Bapak bisa lagi untuk saya cetak lagi. Yang penting ada tertulis tahunnya penelitian. Gitu. Iya. Bahan ajar kan per semester ya Pak ya. Nah, usahakan dia terbit. Iya, kalau bahan ajar ini kan per semesteran jalan. Usahakan bukunya ini. Iya. Jadi buku ini dicetak pada saat Bapak mau mengajar, itu sudah ada. Iya kan? Sudah ada. Makanya dia harus ada setiap 6 bulan. Iya kan, per semester 6 bulan. Setelah itu 6 bulan lagi gitu. Begitu. Iya. Karena biasanya kita kalau kami sih, kalau sudah perhitungannya kalau melebihi itu tidak dihitung. Tapi kalau hasil penelitian dihitung, tidak masalah. Justru poinnya tinggi Pak kalau hasil penelitian. Setidaknya bahan ajar Bapak itu misalnya begini, ini hasil bahan ajar, ditulis ya Pak di latar belakang atau di pendahuluan. Buku ini hasil bahan ajar, buku ini hasil penelitian, supaya bagus. Kemudian ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian lagi ada dari dinas pendidikan ataupun Kanwil, supaya lebih bagus bukunya Bapak. Itu sambutannya. Iya. Ya. Jadi begini Prof, kalau misalnya saya kan mengajar di SMP.
Misalnya saya membuat buku bahan ajar kelas 7 semester 1, semester ganjil, dan kalau sekarang ini kemudian buku saya sudah ada untuk semester genapnya, sebaiknya saya terbitkan nanti di semester genap begitu. Tidak, kan Bapak sudah mau mengajar semester ganjil. Misalnya Bapak mengajar Ya. semester ganjil. Terbitkan dari genap Semester dulu. ganjil. Terbitkan dari genap. Kan sudah ada bahan-bahannya dibuat. Gitu kan? Ya. Kan sudah ada duluan bahannya. Tidak mungkin dia bahannya ini belum ada. Jadi tidak apa-apa saya terbitkan bersamaan sekarang, Prof. Jadi 2 semester Tidak itu apa-apa. saya terbitkan di Tidak apa-apa. Oh, enggak, Pak. Oh, Tidak enggak apa-apa ya. apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Terus, Yang penting untuk- tulis saja. Untuk buku, Prof, apakah ada ketentuan jumlah halaman dan ukuran buku? Iya, betul. Dia lebih dari Berapa 50 minimal? halaman. Minimal 50 lembar. 50 halaman. Oh, sedikit sekali ya. Minimal. Uh-huh. Maksimalnya kami 250 halaman. Kalau masuk Oke. tembus dikti, biaya dikti kami itu 250 halaman. Ya, kalau tembus Terus? dikti kami 250 halaman terendah minimal. Oke. Terus, Iya. Prof, apakah ada syarat percetakan, penerbit itu misalnya harus anggota IKAPI atau biar bukan anggota IKAPI itu berterima enggak? Betul Pak, sekarang sudah ada dia harus melalui dia harus ikut uji kompetensi penulis. Jadi kalau saya sudah ikut uji kompetensi. Nanti Bapak bisa minta nomor saya ke Ibu ini. Siapa yang mau ikut, nanti saya berikan informasi kapan ujian kompetensi menulis buku. Kemudian ada juga saya juga sudah tergabung dalam, saya juga sudah tergabung dalam komunitas untuk mengedit ataupun penyunting buku. Jadi kita itu sudah ada yang namanya uji kompetensi penyunting buku. Saya juga sebagai ininya. Prof, itu jadi Pak buku yang kalau Bapak mau, Bapak awal dulu ikut sebagai tes kompetensi ujian penulisnya. Jadi ada yang namanya tes kompetensi penulis. Oh, iya. Iya. Oh, Itu penyelenggaranya siapa, Prof? Dari Dikti atau apa? Ada. Dari Tidak. Kementerian Pendidikan? Dari BSNP Pendidikan. BNSP Oh, Pendidikan. BSNP. Badan. Iya. Jadi di sini Tadi kalau tahun depan Iya. ada Iya. Gorontalo. Tahun ini mereka di Manado kayaknya atau kayaknya di Manado ya. Saya di Makassar, Prof. Oh, nanti saya kasih tahu kalau Makassar punya ya, Pak ya. Kapan Makassar? Iya, saya di Makassar. Kalau ada infonya di Makassar, Prof, nanti saya mau ikut. Iya, nanti saya tanyakan ke teman untuk infonya. Oke. Iya. Iya, makasih. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Pak Dema ya. Terima kasih. Ya. Silakan diturunkan tangannya Pak, nanti capek. Ya, sudah. Iya. Kesempatan berikut untuk kasih. Pak. Terima kasih Pak. Pak Adam Dehi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya sampaikan, kebetulan saya belum pernah menulis jurnal ini, dan ingin sekali mau mengurus kenaikan pangkat ke 4C, tapi belum pernah menulis jurnal ini, Bu. Alhamdulillah, materi sangat menarik, dan hari ini saya ingin mencoba untuk menulis jurnal ini. Kira-kira trik yang saya harus kuasai bagaimana, Bu Novianti? Karena saya belum pernah menulis. Barangkali trik yang paling mudah atau untuk segera bisa menulis, apa yang harus saya lakukan pertama, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adam. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Tadi Pak, kalau Bapak untuk guru ya, tadi saya sudah jelaskan. Untuk guru itu tidak terlalu ribet formatnya Pak. Ini yang Bapak harus kuasai aja hanya 8. Jadi Bapak bisa memilih tema tulisan, judulnya, tidak usah terlalu ribet-ribet tulisannya. Yang penting Bapak bisa menuliskan yang sesuai yang sehari-hari, misalnya motivasi berprestasi siswa di SD ataupun SMP ini,
Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, di provinsi mana. Itu judul tema-temanya. Kalau sudah banyak tentang itu yang Bapak ungkapkan, lebih kepada yang namanya prestasi sekolah yang Bapak jelaskan, supaya tidak sama dengan yang lain. Itu yang data akurat yang Bapak harus kembangkan. Jadi, juga Bapak sebelum menulis, Bapak tulis kerangka-kerangkanya. Misalnya, Bapak mulai dengan pendahuluan. Apa yang saya akan tulis pendahuluannya? Misalnya, Bapak mengungkap yang hal-hal yang terbaik di sekolah. Ya, berarti yang keunikan ya. Di sekolah ini memiliki mahasiswa yang berprestasi. Dengan tingkat prestasinya ini telah melalui beberapa dari kompetisi. Kompetisinya lewat ini, juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3, begitu-begitu Pak ungkapkan. Jadi makin Bapak mengungkapkan, kemudian di dalamnya nanti Bapak tulis strategi guru dalam kompetensi. Itu mulai dari rumusan yang masuk gitu. Tapi di latar belakang sudah dijelaskan. Maka mereka ini diajarkan melalui ini. Berarti Bapak akan masuk strateginya seperti ini gitu. Jadi Bapak banyak membaca dulu ya semua contoh-contoh jurnal Bapak baca misalnya. Contoh-contoh buku yang Bapak baca. Supaya Bapak punya gambaran berpikir. Ada ini yang dimaksudkan. Inilah yang dimaksudkan gitu. Membaca dulu, banyak membaca supaya Bapak punya banyak pemahaman gitu. Kemudian mulai dengan membuat paragraf dengan baik, Bapak susun. Setelah pendahuluan, kemudian Bapak mulai dengan kajian teori. Setelah kajian teori, metode apa yang cocok? Kalau Bapak mau hanya mengembangkan yang unik, berarti mungkin bisa dengan kualitatif gitu. Nah, kalau Bapak mau ungkapkan dengan permasalahan, berarti kuantitatif, berapa persen dari ini misalnya ada kesenjangan ini gitu. Kemudian Bapak mulai dengan yang namanya bagaimana Bapak untuk mengungkapkan di hasil penelitian nanti. Jadi Bapak menjawabnya di bab 4 itu rumusan masalah yang Bapak ungkapkan. Gitu. Jadi rumusan masalah tentang strategi, maka di bagian hasilnya ada strategi yang ditulis. Gitu. Kalau di hasil di rumusan masalah yang kedua lagi tentang beberapa bentuk kompetensi. Nah, ditulis macam-macam kompetensi dari guru itu. Ini 1 guru melakukan ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kompetensi profesionalnya begini, kompetensi. Itu yang ditulis di hasilnya. Tapi lewat apa? Lewat data-data yang di lapangan gitu. Setelah itu kita jelaskan dengan pembahasannya sedikit. Gitu. Hasil lapangan begini, misalnya begini. Mendapatkan data misalnya begini. Kepala sekolah mengatakan seperti ini. Jangan ditulis mengatakan kalau hasil yang kualitatif karena wawancara. Bagaimana Pak di sekolah? Bagaimana? Tuliskan begini. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa untuk kompetensi guru adalah dalam kurung kode W, kepala sekolah. Gitu Pak, caranya menulis. Nah, ini apa? Terkait dengan cara-cara menulis artikel. Itu yang keenam, mempelajari cara menulis. Kemudian dengan gaya-gaya penulisannya. Kemudian berikutnya, Bapak tutup lagi dengan pembahasan yang lebih baik lagi misalnya. Berapa, kalau kuantitatif ya, berapa persen? Berarti misalnya, kompetensi guru 80% baik. Berarti, kalau dari 100% ada yang kurang, 20% kompetensinya apa yang kurang? Ini yang harus ditulis. Kekurangannya, jangan cuma bahwa gurunya bodoh atau apa, bukan. Tapi, guru harus ditingkatkan melalui pelatihan. 1. 2, guru lebih mengikuti seminar. Begitu. Supaya itu yang namanya adalah penutupan dari data-data akurat yang bisa didapat untuk suatu hal yang mengungkapkan kekurangan tapi memberikan dampak yang baik untuk yang bisa ditingkatkan oleh sekolah itu. Iya, Bu. Iya. Bagus penjelasan Bu. Ya, insya Allah akan dilaksanakan. Coba. Iya. Terima kasih Pak Adam. Iya, terima kasih Pak Adam. Silakan diturunkan dulu tangannya. Ibu Prof, kita beralih dulu ke room chat. Di sini sudah banyak pertanyaan. Saya akan bacakan. Ada pertanyaan dari Ibu Ela Nurlaila. Assalamualaikum, izin bertanya Prof. Saya Ela dari Cirebon.
Ada beberapa hal yang ditanyakan. Pertama, apa yang dimaksud dengan buku-buku proceeding? Contohnya bagaimana? Yang kedua, saya tertarik dengan jurnal non-penelitian. Bisa lebih dijelaskan? Ini pertanyaan beliau cukup banyak. Kemudian, ya, yang ketiga, tadi disebut gaya selingkuh. Maksudnya apa ya? Jadi ini Ibu Ella sudah dijelaskan oleh Prof tentang gaya selingkuh. Kemudian saya guru biologi. Bisa Prof kasih ide satu saja untuk jurnal non penelitian yang bisa diambil dari lingkungan sekolah mau bikin jurnal, tapi kok sulit begitu mulainya. Jadi ini Prof pertanyaan beliau yang disampaikan ke Prof. Yang pertama tentang buku proceeding. Seperti apa itu buku proceeding? Silakan Prof. Untuk baik, Ibu siapa tadi? Ibu Ella Nurlaila dari Cirebon. Ibu Ella, kalau proceeding bukan buku jurnal. Jurnal proceeding. Di proceeding ini begini. Ketika misalnya begini, Ibu, kalau kami sudah biasa ikut seminar, ada di sini ditulis, seminarnya biayanya sekian, dengan tulisan Bapak Ibu dimuat di proceeding. Proceeding itu adalah luaran dari seminar-seminar yang dilakukan oleh universitas ataupun perguruan tinggi yang melakukan seminar. Tapi proceeding ini hasilnya dua. Ada yang non-penelitian, ada yang penelitian. Biasanya, kalau penelitian, orang mengejar luaran. Kalau kami penelitiannya dikti, kebetulan saya pernah dapat dikti, dana dikti, penelitian, 2 tahun 2016-2017 dikti, yang didanai setiap tahun 50 juta. Ini dibutuhkan luarannya, itu sesuai dengan misalnya ada luaran, pertama jurnal, nasional dituntut, internasional. Kemudian yang kedua, luaran proceeding. Proceeding ini kita dituntut untuk satu seminar dulu. Setelah itu hasil seminar termuat di proceeding. Nah, dari proceeding ini dinilai nanti, kalau kami di UNG, perhitungan nilainya dia 20. Gitu. Bisa kalau kita tulis di sini 20, tapi kalau di luar bisa hanya menghitung 9. Ada kalanya untuk yang reviewer untuk angka kredit di Jakarta kami tidak menilainya. Ada yang menilai, ada yang tidak. Kenapa? Karena dilihat kualitas dari hasil proceeding. Jadi begini, kenapa ini tidak dinilai misalnya? Ada beberapa menilai, ada yang tidak. Kalau dia hasil penelitian, biasanya dinilai. Kalau saya lalu untuk naik pangkat semuanya ada nilai. Ada yang orang lain tidak dinilai. Karena ternyata biasanya saya lihat ini hanya non-penelitian. Yang Ibu maksudkan non-penelitian itu begini, saya jelaskan. Non-penelitian itu adalah ide-ide atau gagasan-gagasan yang Ibu tuangkan. Ini kebanyakan orang yang tidak melalui penelitian, tapi dia punya gagasan yang sangat baik. Karena kenapa? Dia hanya ingin mengungkapkan sesuatu yang berada sekitar tanpa penelitian. Contohnya begini. Kalau di biologi itu kemarin saya pengabdian saya biologi matching dengan ilmunya dari teman saya yang biologi. Beliau kaprodi S3 MIPA. Itu judul pengabdian kami itu tentang bagaimana manajemen pembelajaran guru biologi. Saya lihat dulu ya, jangan sampai salah saya. Judul saya, tunggu saya lihat sebentar. Saya buka dulu saya. Ya, itu ya. Karena ibu biologi, maka saya buka dulu ibu biologinya. Saya berikan contoh sedikit tentang biologi.
ini pengabdian saya tentang strategi pembelajaran untuk guru biologi di daerah pesisir. Nah, strateginya, saya menulisnya tentang kalau berbentuk dia non, maka yang saya ungkapkan hanya bagaimana guru biologi itu dalam konteksnya dia mengajar yang konvensional di sekolah. Kalau konvensional berarti sudah setiap hari dilakukan. Makanya ini hanya terbantu dengan hal-hal yang sifat kondisional yang biasanya. Tapi kalau kita berangkat dengan hasil penelitian, kita sebarkan angket, kita lihat bagaimana pelatihan penyusunan perangkat manajemen pembelajaran guru biologi untuk SLTA di Kecamatan Bilato, kawasan pesisir Kabupaten Gorontalo. Makanya sudah ada dengan perlakuan, sudah ada dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk penyediaan perangkat pembelajaran misalnya, berapa kali dia ini. Jadi sudah ada yang harus diisi untuk melakukan tindakan itu. Nah, ini sebenarnya yang melalui penelitian. Nah, kalau hanya biasa-biasa terus kita masukkan ini dia, lebih baik kalau non itu kita masukkan dia ke buku. Ada buku-buku chapter itu dia masuknya pada beberapa orang yang satu kali diterbitkan. Kalau ibu mau, silakan ibu bisa sharing ke saya. Ada teman saya yang menerbitkan buku chapter. Kalau mau yang non saja yang tidak ada hasil penelitian. Tapi usahakan ibu, ketika ibu membuat misalnya di biologi itu paling banyak masuk lab. Setiap lab, ibu bikin instrumen untuk pertanyaan kepada siswa. Di instrumen itu ibu sudah mendapatkan beberapa perlakuan dari siswa. Itu yang bisa ditulis narasinya menjadi penelitian. Biasanya saya membantu kakak saya yang fisika. Kenapa saya tahu biologi? Karena kakak saya di fisika. Banyak tulisannya yang dia tidak tahu mau buat bagaimana. Maka saya yang membantunya. Beberapa tulisannya bisa masuk dalam jurnal, dalam proceeding. Kemudian ada juga sama-sama di buku. Karena biasanya kalau kakak saya juga bilang, aduh susah juga begini-begini. Jadi memang begitu. Kalau apa yang namanya ya, sebenarnya mereka tahu sih. Cuman untuk merangsang, untuk nalar berpikir mungkin terbatas dengan hal-hal yang belum selalu dikerjakan. Kalau sudah selalu, sudah pasti sudah bisa di ini. Karena biasanya kalau misalnya guru-guru itu kan cuma pada yang namanya tataran untuk mengajar saja, baru tidak namanya yang satu. Kalau kami mungkin banyak sekali, sudah ada masuk lab, sudah ada juga masuk praktikum dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa di ini, yang tidak sering-sering lah dilakukan. Tapi kalau untuk sharing-sharing bisa beberapa kali sharing dengan saya juga. Mau tanya nomor telepon ibu, silakan ibu ibu siapa ya tadi? Ibu Ella. Ibu Ella. Iya. Jadi Ibu Ella kalau mau tanya silakan langsung, tidak masalah. Saya orangnya welcome. Cuma kalau WA biasanya saya jarang baca karena saya sibuk sekali. Saya sama Ibu Herlina sibuk. Ya. Jadi kalau langsung di WA chat pribadi mungkin saya bisa baca. Langsung telepon saja juga tidak masalah, Bu. Gitu. Tidak apa-apa. Ya, luar biasa. Kalau mau lihat-lihat tulisan silakan share saja. Nama saya Novianti Jafri, pasti semua ada tulisan-tulisan saya. Banyak saya sudah taruh di ini. Di web. Karena kalau naik pangkat kita harus semua terupload. Gitu. Ada pertanyaan tadi tentang gaya selingkung ya. Gaya selingkung itu begini, Bu. Kalau gaya selingkung itu kita tahu betul bahwa itu adalah cerminan dari cara menulis dari perguruan tinggi ataupun tempat jurnal itu. Jadi begini, di samping format, ini formatnya loh sistematika. Tapi di situ sudah ditulis untuk tata bahasanya harus sesuai ini. Ada biasa begitu, Bu. Kalau ibu dapat formatnya, sudah ada semuanya di situ, tertulis tertata dengan bagus tulisannya di situ. Kalau ibu biasa akan masukkan. Kalau kami sudah biasa masuk, maka kami sudah tahu. Yang kedua, gaya selingkung yang harus kita perhatikan itu begini. Ibu orang biologi. Kalau misalnya saya contohkan. Saya ini orang manajemen pendidikan. Jadi, S3 saya adalah manajemen pendidikan. Saya home base saya, tempat saya adalah di manajemen pendidikan memang. Penelitian saya itu tentang manajemen pendidikan. Nah, ini harus matching semuanya.
Karena nanti itu kan share dos kita kan dengan mata pelajaran yang kita ampuh gitu. Nah, ini Ibu, kalau kita menulisnya, misalnya saya MP, tapi saya di matematika. Penelitian saya bukan tentang manajemen pendidikan, hanya matematika. Itu tidak akan sejalan, Bu. Tapi kalau kita menulisnya, misalnya judulnya baru begini, manajemen matematika dalam pembelajaran SMP, itu sangat menarik karena di sini akan terungkap bahwa bagaimana perencanaan tentang pembelajaran matematika. Gitu. Itu yang dimasukkan gaya selingkung itu, Bu. Kita harus mencikan antara bidang ilmu kita, home base kita, dengan hasil penelitian kita. Kalau ini tidak seiring nanti, pasti tidak akan terterima. Jadi seperti itu. Kalau untuk jurnal-jurnal internasional. Karena mereka, tapi kalau ada tiga, dia melihat pada 3 bidang ilmu. Jadi kalau kita memasukkan, Bu, di korespondensi, nanti misalnya nama pertama Ibu orang biologi, nama kedua orang manajemen, nama ketiga dia teknik. Maka di situ akan terungkap dari judul. Jadi begini, strategi manajemen pembelajaran biologi. Sudah dilihat, oh orang teknik ini strategi. Oh, manajemen ini orang manajemen. Nah, ini kalau biologi berarti konten keilmuan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi 3 ilmu ini bisa mencakup. Kalau Ibu mau berkolaborasi dengan yang lain. Tapi kalau cuma satu toh, Ibu masuk dengan motivasi pembelajaran biologi. Jadi seperti itu. Sudah, yang kedua gaya bahasa, gaya selingkuh saya pikir sudah bisa dimaknai. Yang jelas, ini memerlukan kedalaman dan kerincian dari data-data informasi tentang mencakup tema. Urutan penyajian fakta, data, argumentasi harus berdasarkan tema. Jadi juga didasari oleh intensitas pemikiran yang terlihat mendasari dari tema dan data-data otentiknya. Jadi style-stylenya seperti itu nanti ada. Itu namanya gaya selingkuh. Seperti itu ya, Bu. Apalagi yang ketiga ya, saya baca tadi. Iya, luar biasa. Sudah terjawab, Bu Prof. Oh, sudah ya? Iya, sudah terjawab. Berikut masih ada lagi yang di room chat. Ini beliau dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dito Anurogo. Bertanya kepada Ibu Prof, mohon kiat dan strategi Prof untuk menembus jurnal terindeks Scopus dari Q1 hingga Q4, terutama dari novelty dan judul dan substansi. Oh ya, baik. Silakan, Bu. Baik, Bapak, novelty-nya ya, untuk kebaruannya. Begini, Pak. Ini biasanya yang paling selalu dituntut ya, Pak, kita untuk universitas, untuk dosen-dosen, kenaikan pangkat pada jurnal. Kalau tidak ada novelty-nya, kebaruannya, dan substansinya, ini tidak akan diterima oleh jurnal. Saya masuk jurnal itu 3 kali saya memperbaiki. Tidak ditolak, tapi di situ kata-katanya halus. Bagusnya orang-orang dari luar negeri itu, mereka itu bahasanya halus, dan mereka selalu memotivasi kita. Jadi di situ dengan diartikan bahwa pertama saya di review, tapi saya awalnya, Pak, saya dengan sama-sama dengan teman-teman mengikuti seminar di Biodiversitas UGM. Seminar Biodiversitas UGM itu, Pak, itu sebenarnya biologi, punya biologi semua itu. Cuma saya lebih mengembangkannya pada yang namanya kepemimpinan, leadership. Kenapa saya ambil leadership? Karena di manajemen pendidikan itu tentang leadership selalu saya mengajar tentang leadership karena ada buku saya tentang kepemimpinan perilaku organisasi. Ini saya kembangkan di biodiversitas itu, di biologi itu, untuk tembus dulu awalnya itu di UGM. Saya mencoba itu pada seminar internasional UGM karena UGM itu paling susah untuk kita ikut seminar akan tembus untuk jurnal ataupun akan tembus ke proceeding. Karena proceeding mereka itu juga diakui gitu. Nah, dalam seminar internasional saya pernah mengikutinya juga di Semarang, di UNES, itu tembus proceeding internasional. Itu diakui juga oleh Dikti, terterima untuk pengajuan guru besar. Nah,
Di sini saya mulai melatih, saya menulis, tentunya melalui bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dulu Pak, saya menulisnya. Nah, tapi setidaknya hanya beberapa yang saya tahu tentang bahasa Inggris, tapi saya mengerti dengan bahasa-bahasa Inggris itu. Yang novelty-nya misalnya, kalau gaya kepemimpinan, misalnya begini saya itu meneliti tentang gaya kepemimpinan untuk kepemimpinan daerah dalam konservasi hutan mangrove. Itu Pak bisa diterima karena kepemimpinan daerah yang dilihat. Kita bukan peraturan yang masuk pada konten keilmuan mangrove. Bagaimana pemimpin dengan gaya-gaya kepemimpinannya, apakah demokratis berkembang, apakah gaya kepemimpinan. Jadi kita mengembangkan keilmuan kita dengan combine ilmu yang lainnya yang ada dalamnya. Misalnya, saya harus matching dengan siapa gitu. Berarti orang biologi, orang lingkungan gitu. Nah, tapi saya tetap ruh keilmuan saya lihat manajemennya. Makanya saya masuk dengan manajemen kepemimpinan yang dilihat dari bagaimana perilaku dari pemimpin itu untuk perkembangan dari mangrove-nya, hutan mangrove. Bagaimana kita memperlakukan ini? Ini harus kita kaji. Nah, novelty yang saya dapatkan di sini, ini yang diungkap Pak, bahwa dengan gaya kepemimpinannya ini dapat meningkatkan hutan mangrove berkembang misalnya kepala daerah. Jadi dia punya konservasi untuk itu. Gitu. Ini yang harus kita kembangkan, gaya kepemimpinan ini. Jadi Bapak kalau keilmuannya di mana? Ini yang Bapak kembangkan. Jadi kita bisa untuk masuk ranah ini, tapi tidak melupakan ruh keilmuan kita sendiri. Jadi jangan terbawa dengan yang ada sekitar. Paling banyak orang tidak tahu untuk mensinergikan ilmunya sendiri dengan ilmu orang lain. Dia terpaku dengan ilmunya sendiri, makanya tidak bisa berkembang. Jadi hanya itu ruang lingkup kecil yang bisa ini. Kalau manajemen itu luas, apalagi manajemen pendidikan. Jadi sangat luas Pak. Kita bisa berkolaborasi. Kebetulan saya manajemen pendidikan, tapi saya psikologi manajemen. Jadi saya paling banyak melihat juga dari konteksnya perilaku. Bagaimana perilaku kepemimpinan dalam hal lingkungan. Gitu. Bagaimana kondisi psikologis masyarakat dari manajemen yang ada. Jadi edukasi-edukasi yang saya kembangkan. Jadi seperti itu. Nah, dalam substansi pasti akan didapat Pak. Kita akan melihat bagaimana untuk pemetaannya, bagaimana hal seperti itu yang harus kita kembangkan. Baik, saya pikir sudah bisa Ibu Herlina. Ya, luar biasa. Luar biasa Bu Prof, penjelasannya sangat mendetail. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Masih ada lagi pertanyaan dari room chat Ibu Prof, saya sampaikan. Ini dari Ibu Widya Murniasi. Jika artikel yang pernah dipakai di lomba, apa bisa didaur ulang, dimodif, atau tetap cuma tahun dan sumber diberi tahun baru? Nah, bagaimana ini Ibu Prof? Artikel yang sudah pernah diikutkan di lomba, apakah bisa didaur ulang? Apakah tahunnya bisa diganti, ataukah sumbernya yang diganti tahunnya? Seperti itu. Baik Ibu Herlina, saya sudah mengerti pertanyaannya. Begini ya, Bapak Ibu, untuk artikel Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu banyak sekali artikel yang Bapak Ibu buat. Jangan sekali-kali untuk mengganti tahun dan tanggal. Kenapa? Kalau kami di akademisi akan terlihat dengan namanya plagiat diri sendiri. Dihindari untuk plagiat. Lebih susah untuk kita harus membedakan antara tulisan kita dengan orang lain. Karena pemikiran kita sangat berkembang dan cepat, ataupun hanya terpaku satu ruang lingkup pikiran, makanya takutnya kita bisa disebut plagiat diri sendiri. Nah ini kalau nanti diajukan, biasanya kalau dikirim, ini akan kedapatan. Kecuali kalau yang satunya tidak dikirim. Jadi pilah-pilah, pikir-pikir, mana yang hampir sama. Jadi sebelum kita untuk naik pangkat, kalau tidak naik pangkat mungkin bisa, tapi kalau naik pangkat misalnya ini akan terdata dan tercatat. Kalau kami naik pangkat itu harus namanya plagiasin dulu. Kita turnitin dulu, turnitin namanya ya, cek untuk plagiat. Kita turnitin berapa persen. Kalau dia lebih dari 25%, dia tidak bisa dikirim tulisannya. Makanya plagiasi ini penting sekali karena ini yang melihat bahwa original dari artikel kita.
Jadi kalau biasanya sudah termuat di universitas lain akan diberitahukan bahwa jangan memuat artikel yang sudah diterbitkan di tempat lain. Kalau ikut-ikut kompetisi saya pikir biasa begitu. Saya berapa kali ikut. Jadi jangan sampai kita mengambil tulisan orang lain, jangan sampai juga kita 2 kali mengirimkan tulisan kita. Dan itu akan jadi catatan yang buruk bagi kita ataupun biasanya blacklist ya. Kalau istilahnya kalau di perusahaan blacklist, kalau biasanya itu akan tercatat. Begini ya, saya katakan bahwa kalau kami naik pangkat itu akan diketahui dan akan ditulis langsung di reviewer akan menulis tulisan ibu bisa tulisannya dibilang tulisannya sama dengan link ini. Mereka akan tampilkan linknya, mereka akan berikan. Jadi seperti itu. Beberapa dari seperti ada yang begitu. Cuman saya bagaimana ya saya ungkapkan. Tapi yang jelas dia akan menulisnya seperti itu. Alhamdulillah kalau saya tidak ada ditulis-tulis seperti itu. Semuanya dinilai. Gitu. Jadi kejujuran ya Bu Prof yang pertama dijaga ketika menulis. Ya, integritas. Iya. Kita harus menjaga nama baik karena satu kali kita tercoreng dan ketahuan kita plagiat, maka pasti untuk seluruh karya itu akan diragukan. Iya. Seperti Cuman itu. begini, ada satu cara. Iya. Sebelum kita untuk memuat tulisan kita, artikel kita, jangan lupa cek plagiat duluan. Kita lihat berapa persen tingkat dari plagiarisme kita. Kalau sudah lewat 25%, usahakan edit lagi atau biasa dipulangkan oleh timnya. Saya itu biasanya saya pakai Transbahasa di sini. Kalau di Gorontalo, siapa yang mau menulis, saya rekomendasikan ke Transbahasa. Transbahasa di Gorontalo yang guru-guru di sini di Gorontalo ya, usahakan ke Transbahasa. Juga ada juga di perguruan tinggi di UNG ada pusat bahasa. Jadi 2 itu yang saya rekomendasikan. Di UNG juga sudah ada cek plagiatnya. Jadi kalau Transbahasa dosennya dosen UNG juga. Jadi silakan Bapak Ibu memasukkan makalahnya ke dua tempat itu. UNG di pusat bahasa dan Transbahasa. Kalau dulu saya naik pangkat lebih banyak ke Transbahasa. Tapi kalau saya tahu pusat bahasa sudah dari dulu sudah ada. Jadi seperti itu. Baik Ibu Herlina. Ya, kita kembali ke raise hand Bu Prof. Ya. Iya. Kita akan lihat kembali untuk yang raise hand dari Pak Sutarjo Paputungan. Silakan Pak Sutarjo. Hai sahabat. Ya. Ya, halo Pak Sutarjo. Halo Pak Sutarjo. Ya, kayaknya beliau tidak berada di tempat ini. Halo Pak Sutarjo. Tadi ada bunyi-bunyi suaranya. Iya, putus. Saya menjelaskan Ya. tadi Pak. Pak Sutarjo. Mungkin tertidur ini, kita pindah ke penanya yang lain. Ada Ibu Nini Martini, silakan Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ibu Nini Martini dari SMP 16 Palu. Saya guru. Ibu Prof, saya mau bertanya tentang apakah penelitian yang telah 5 tahun lalu itu masih bisa, hasil penelitian maksud saya, masih bisa dijurnalkan. Kala itu saya mau jurnalkan karena kala itu banyak untuk kenaikan pangkat, banyak guru-guru yang antri untuk memasukkan jurnalnya. Sehingga jurnal kami itu karena menunggu giliran tidak bisa dimuat. Jadi itu yang membuat saya jadi ciut. Ternyata terlalu banyak yang antri seperti itu. Jadi saya tidak menulis lagi. Nah, ini pertanyaan saya, apakah hasil penelitian yang sudah 5 tahun lalu itu masih bisa dijurnalkan? Terima kasih. Silakan Ibu Prof. Iya. Baik Bu Nini, pertanyaannya bagus.
Bu bisa, Bu, masih bisa. Yang penting di pendahuluan Ibu tulis hasil penelitian ini dari tahun ini dengan biaya apa misalnya, ataupun secara mandiri dibuat. Karena biasanya kalau dikirim ke pusat ini akan terbaca nanti. Jadi kalau Ibu, iya, kalau kami untuk naik pangkat itu ataupun guru besar, Bu, sekarang harusnya penelitian itu yang didanai dikti, begitu. Jadi kalau Ibu punya juga didanai misalnya daerah, itu lebih baik juga karena ada kerjasama berarti yang akan dibuat oleh ini. Dan itu masuk dalam bisa menjadi kontribusi untuk nanti akreditasi, bikin kerjasama gitu. Nah kemudian 5 tahun itu jurnal Ibu, kalau jurnal itu saya ada hasil penelitian Ibu misalnya begini. Ini trik-triknya menulis ya, yang berikutnya saya jelaskan sama Ibu Nini untuk misalnya begini, satu artikel itu Ibu mendapatkan hasil penelitiannya itu ada sekitar 4 dari rumusan masalah. Iya kan, biasanya begitu kan? Rumusan masalah ataupun fokus masalah itu ada 4 atau 2. Ibu bisa pilih-pilih juga ini menjadi jurnal, karena biasanya yang dimuat di jurnal itu kan hanya sekitar 12 halaman. Sisanya banyak sekali. Jadi bisa dipakai dulu begini, oh rumusan masalah satu yang saya kembangkan. Saya pakai saja rumusan masalah satu, makanya itu biasanya jurnal tidak sama dengan judul penelitian. Yang dikembangkan adalah apa? Bagian dari rumusan masalah. Maka judulnya akan beda lagi, gitu. Dan Ibu akan istilahnya bahwa forsir tenaga, forsir waktu untuk meneliti, tapi Ibu punya hasil penelitian. Makanya kalau saya anjurkan kepada peneliti, buat rumusan penelitiannya itu, kalau misalnya penelitiannya selama 1 tahun, buat 2 sampai 3 rumusan masalah gitu, supaya lebih bagus kita untuk membuat artikel jadi 3 luaran gitu, karena 3 rumusan masalah, karena 3 hasil juga. Tapi jangan lupa, biasanya pendahuluannya mau sama semua. Ini yang harus diperhatikan. Dan juga metodenya akan sama. Dan kata-katanya bisa inovatif gitu. Jadi ini membutuhkan beberapa kreativitas yang harus Ibu perhatikan dan Bapak Ibu perhatikan. Thailand. Sudah Ibu Herlina, kayaknya sudah ya. Ya, terima kasih Ibu Prof. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Berarti ini menjadi bahan masukan untuk kita ketika melakukan penelitian, rumusan masalahnya harus lebih dari 1. Supaya nanti ketika dikembangkan jadi artikel, itu bisa dibuat sejumlah rumusan masalah seperti itu Bu Prof ya. Iya. Jadi kalau misalnya 3 rumusan masalah, bisa saja kita kembangkan menjadi 3 artikel. Ya. Iya. Ini Bapak Ibu 10 menit ke depan ya, insya Allah waktu kita akan berakhir karena tadi kami sudah terlambat masuk dari awal, mestinya kita sampai pukul 21.30 WITA, jadi masih kami tambah 10 menit ke depan. Kesempatan berikut untuk Pak Sutarjo, beliau sudah berada di room saat ini, silakan Pak Sutarjo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarjo, silakan. Baik, izin bertanya Ibu Prof. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Sangat menginspiratif kami. Kemudian pemaparannya juga sangat baik. Dan yang menjadi catatan kami, sebetulnya ada beberapa pertanyaan seperti penanya-penanya sebelumnya. Alhamdulillah sudah terjawab. Yang menjadi pertanyaan kami, karena kami ini masih di tingkat sekolah, guru, maka tentunya kami hanya mungkin lebih levelnya ke jurnal-jurnal yang ber-ISBN. Gitu. Tidak lebih ke mungkin internasional dan lain sebagainya. Nah, kami sudah beberapa juga tulisan yang sudah pernah kami buat, termasuk sudah dibukukan juga. Namun saya mencoba untuk
UNG, universitas, ada beberapa jurusan yang pernah saya masuki, namun sangat disayangkan itu setiap kali publikasi ilmiah itu kami dimintakan apa namanya regis untuk pembayaran. Nah, ini yang membuat kami tidak mempublish di UNG. Nah, kira-kira jurnal mana yang tidak memungut biaya untuk bisa kami publikasikan tulisan atau ilmiah kami, termasuk membuat buku, Ibu Prof. Sehingga apa yang menjadi catatan kami, tulisan kami, ini benar-benar ini bisa juga dimuat di apa namanya di intinya dipublikasikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Iya. Bu Prof dan juga Terima Ibu kasih Pak Sutarjo. Silakan Ibu Prof. Ini Pak Sutarjo mau cari jurnal yang gratis, tidak berbayar. Adakah kira-kira bisa direkomendasikan di mana jurnal yang bisa terima artikel dan tidak berbayar, Bu Prof? Iya, baik. Pak Sutarjo, iya, selamat bertemu kembali walaupun di media maya, tatap maya. Informasi Pak Sutarjo ini selentingan saya kuliah. Iya, iya Ibu Prof. Terima kasih. Ya, teman saya. Baik, Pak Sutarjo, betul sekali kalau untuk tataran guru mungkin pada lokal ya, lokal penting, jurnal lokal. Jurnal-jurnal lokal itu banyak Pak yang tidak dibiayai. Adapun di kampus seperti di UMGS menurut Bapak dibiayai, sebenarnya itu bukan pembiayaan. Tapi itu adalah bentuk dari ketika jurnalnya akan nanti terpublish, maka dia sudah dengan awal berarti membayar cetaknya itu. Jadi biaya cetak bukan biaya biaya submit, bukan biaya untuk tayang. Tapi cetaknya itu yang sudah diminta duluan. Kebanyakan ketika dicetak, biaya cetak ini membutuhkan dana untuk kertas, kemudian untuk dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan untuk biayanya, bukan pembayaran untuk publish. Kalau publish dia langsung publish, itu maksudnya. Nah, dalam tataran kalau ada juga yang biasanya mereka tidak kirim lagi cetakan, tapi mereka istilahnya elektronik, jadi elektronik jurnal. Ini ada teman saya. Kalau tapi berdasarkan bidang ilmu ya Pak. Kalau saya biasanya saya masukkan ke pendidikan, ada di itu teman saya di Palu, mereka yang lokalan mereka tidak bayar. Ada juga yang di universitas kemarin saya itu malah didanai gitu. Saya masukkan. Nanti saya kasih ke Pak Sutarjo mana saja yang ini yang jurnal-jurnal yang tidak ada biayanya seperti itu, karena mereka lebih mengirim yang namanya elektronik. Kalau kami UNG, kami lebih pada yang namanya cetakan. Karena kenapa? Biasanya reviewer meminta cetak. Mereka tidak mau melihat yang ada di publish. Karena kenapa? Kalau biasanya di publish ada, di cetakan tidak ada. Itu keakuratannya kurang lengkap. Gitu. Ini yang dimaksudkan kenapa harus membayar. Ketika kami cetak, mereka mengambil, tidak dikasih kembali uang cetak. Itu biasanya. Jadi terserah, biasanya awalnya diminta begitu memang. Tapi kalau kami di sini memang kami juga membayar kalau masuk di situ, gitu. Tapi sebenarnya ini hanya untuk pada tataran yang kalau biasanya kami hanya mengatakan bahwa kami hanya butuh yang namanya publisher. Gitu. Kalau UNG sudah publisher sudah pasti ada itu ininya. Tapi setidaknya dalam hal-hal yang namanya untuk publish itu, kalau pembayarannya, saya lihat-lihat di setiap jurnal banyak sekali. Bahkan jurnal-jurnal yang internasional pun masih ada yang namanya pembayaran. Cuma ada hal-hal tertentu yang tidak dibayar, itu membutuhkan reviewer yang ketat reviewernya. Kenapa? Karena mereka lebih menjaga pada kualitas. Ada jurnal yang menyerah kualitas. Jadi ketika nanti dipublish maka harus membayar. Tidak ada seperti awalnya begitu. Ya, seperti itu sih di jurnal internasional. Jadi alhamdulillah kalau ada beberapa orang dari kami, ada teman kami juga yang ini
mereka jurnalnya malah dikembalikan oleh Dikti kalau dimasukkan ke Dikti pembayarannya gitu. Jadi sebenarnya ini hanya masalah-masalah teknis saja. Tapi pembayaran itu masalah belakangan. Yang terpenting ada dulu tulisannya ya sesuai dengan template. Itu maksud. Baik Ibu Herlina, terima kasih. Iya, luar biasa Pak Sutarjo. Ini penjelasan dari Ibu Prof. Pak Sutarjo sebagai bahan informasi untuk Pak Sutarjo, kalau misalnya juga ingin jurnal yang free, di LPMP Gorontalo sampai sekarang masih tersedia free, tapi nanti yang reviewnya itu dari Universitas Negeri Gorontalo. Jadi sama tetap menjalani review yang ketat juga. Iya. Ya, masih free. Ya, itu informasi yang kami dapatkan dari LPMP Gorontalo. Silakan mengirim tulisan nanti ada tim reviewnya dari Universitas Negeri Gorontalo. Seperti itu Pak Sutarjo. Bapak Ibu sahabat Gosmart, selamat berdiskusi dan menyimak materi dari Ibu Prof. Sambil menyimak, silakan diisi daftar hadir yang sudah kami share di room chat. Mohon untuk diisi sebagai bahan laporan ke Direktorat PSMK yang sudah meminjamkan room Webex-nya kepada kita. Ibu Prof, kita tambah satu lagi ya untuk penanya yang raise hand. Kami berikan kesempatan ke Bapak atau Ibu ya, Munadis. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ibu Prof, saya mau bertanya karena tadi saya terlambat masuk nih gabung. Saya hanya ingin bertanya tentang ke teknis. Yang pertama, di sini kadang-kadang bingung antara perbedaan jurnal dan artikel nih. Jadi yang definisi yang jelasnya mana gitu. Antara jurnal dengan artikel. Kemudian bab untuk artikel itu biasanya berapa bab? Dan yang ketiga adalah prosedur bagaimana supaya kita bisa masuk ke jurnal itu. Kalau misalnya kita punya artikel, ingin masuk ke jurnal. Kalau di perguruan tinggi kan lebih enak gitu karena sudah jalurnya sudah jelas. Tapi kalau dari guru, kita untuk proses pengajuan ke jurnal yang misalnya nasional atau yang internasional seperti apa, Prof? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Muna. Silakan Ibu Prof. Baik. Perbedaannya ataupun apa yang dimaksud artikel atau jurnal. Tadi saya sudah jelaskan Pak beberapa jurnal yang saya sudah jelaskan. Ada perbedaan antara non ilmiah, kemudian yang semi ilmiah dan ilmiah. Jadi kalau untuk yang non ilmiah itu dia bentuk novel dan sebagainya. Kalau semi ilmiah itu hanya berupa media surat kabar. Tapi kalau yang jurnal ilmiah sudah pasti Pak, kalau sudah ilmiah itu sudah bisa masuk jurnal juga. Jadi jurnal itu Pak yang cuma dia dibedakan antara ada metode. Kalau metode berarti dia yang non gitu. Yang tidak lewat hasil penelitian. Tapi kalau hasil penelitian ada metode penelitiannya. Jadi seperti itu sistematikanya. Nanti kalau ada untuk dibagi linknya ini untuk materi saya, kayaknya sudah ada di sini tentang perbedaan itu. Cuma yang terpenting Bapak mau tanya tentang publisher. Kalau publisher itu sebenarnya dalam jurnal-jurnal, kalau di kampus kami banyak. Bapak mau masukkan lewat minta linknya bisa, saya kirim lewat Ibu bisa. Cuma yang terpenting ada dulu tulisannya Pak. Nah, untuk sekarang banyak sekali tulisan-tulisan juga yang membuat, ada juga yang gratis tadi seperti yang katakan oleh Ibu Herlina. Itu kalau di Gorontalo ada LPMP, kemudian kami juga yang lainnya kami tergabung di RJ ada yang gratis. Nah, nanti kalau Bapak mau insya Allah saya kasih link-linknya. Gitu Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup jelas Pak ya. Iya, luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Prof dengan suara yang sangat menyentuh ya. Mudah-mudahan sampai masuk ke alam bawah sadar kita dan bisa membangkitkan motivasi untuk menulis. Ya, jadi jangan pernah berhenti meskipun ditolak karena Ibu Prof sendiri sudah membuktikan pada saat beliau mengajukan ke jurnal internasional tidak langsung diterima tetapi pernah ditolak juga. Tapi penolakannya secara halus. Seperti itu ya Bu Prof.
3 kali review ya. Ya, 3 kali review. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada yang 6 kali tapi ditolak. Kalau saya diterima. Berapa kali? Jadi tapi saya Alhamdulillah. pertama ikutnya itu di UGM. UGM itu bagus mereka untuk mereview. Itu dari proceeding nasional dan internasional. Iya. Artinya memang ketika kita melihat keberhasilan orang itu bukan berarti langsung langkah pertama langsung berhasil, bisa jadi sudah melalui beberapa kali penolakan dulu, tetapi karena memang gigih untuk masuk akhirnya bisa berhasil. Alhamdulillah saat ini dibuktikan oleh Ibu Prof kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat sahabat Gosmart yang sudah berdiskusi di malam hari ini dengan Ibu Prof. Ya, kami mohon kesediaannya untuk bisa mengisi daftar hadir. Dan untuk Ibu Prof kami berikan kesempatan untuk memberikan closing statement tentang trik penulisan artikel jurnal ilmiah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal Bapak Ibu guru kita se-Nusantara. Silakan Ibu Prof. Baik Bapak Ibu, kita dalam menulis usahakan kita banyaklah membaca dan banyak untuk kolaborasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanpa sinergitas kita tidak berhasil. Sinergitas lewat apa? Lewat keilmuan dan juga lewat semangat. Karena dalam hal-hal yang motivasi tidak akan kita dapatkan lewat diri sendiri, tapi orang lain juga bisa memotivasi kita. Untuk itu, marilah kita berkarya dengan kreativitas yang ada. Yang lebih spesifik adalah bagaimana kita berkarya dengan hasil yang kita kembangkan lewat profesi kita. Salam berinovasi dan berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Prof, maka berakhir sudah pertemuan kita dalam diskusi tayangan Gosmart edisi ke-13 malam hari ini. Kami atas nama panitia pelaksana dari Gosmart dan dari Sadar Igi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Prof yang sudah bersedia meluangkan waktu menghargai undangan kami di malam hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi ilmu yang berkah dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman guru se-Nusantara. Terima kasih banyak Ibu Prof. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Bapak Ibu yang sudah bersedia berpartisipasi di dalam room event pada malam hari ini, terima kasih. Sama-sama kita saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat. Guru-guru yang dikenang karena karya, bukan karena gaya, insya Allah. Ya. Kita saling menguatkan dan saling mendukung untuk itu. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kami undang kembali Bapak Ibu di tayangan Gosmart edisi ke-14 2 pekan mendatang insya Allah di hari dan jam yang sama. Terima kasih Ibu Prof dan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir kami mohon kesediaannya. Untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand dan tidak sempat kami layani dan demikian juga yang mengirimkan pertanyaan lewat room chat dan tidak sempat kami layani. Kami mohon maaf, tetapi di room ini kami sudah share link materi yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Terima kasih kebersamaannya. Kami akhiri, saya Herlina Ohi dari Gorontalo, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Profesor, terima kasih Bunda Herlina, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ketemu lagi di kegiatan mendatang. Iya, terima kasih. Silakan Ibu ya, Bunda. Prof. Ya.